wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu Minhatul Maula, saya sendiri, Neng Zainat Indonesia, juga Mawadah. Untuk pembahasan kali ini terbagi menjadi 4, yaitu sejarah penerjemahan Al-Quran Indonesia oleh 4 ulama, yaitu yang pertama Abdul Rauf As-Singkili, yang kedua H.B. Yasin, yang ketiga T.M. Hasbi As-Sidiki, dan yang keempat Ahmad Hasan. Lanjut ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Minhatul Maula. Padanya dipersilahkan. Baik, yang pertama ada Abdul Rauf As-Singkili. Biografinya, nama lengkap As-Singkili adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Beliau dilahirkan pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Fansur, Singkel, sebuah wilayah kecil pantai barat Aceh, bagian selatan, perbatasan dengan Sumatera Utara. Selain dikenal dengan nama As-Singkili, beliau juga dikenal dengan sapaan Syiah Kuala atau Teungku Kuala. Kuala adalah tempat beliau mengajar yang dinisbatkan kepadanya dan sekaligus menjadi tempat pemakamannya. Beliau meninggal pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. As-Singkili merupakan ulama besar dari Aceh pertama yang mempunyai jaringan intensitas yang tinggi dengan ulama Timur Tengah sekitar abad ke-17. Beliau adalah ulama sekaligus seorang sufi yang karismatik dengan pengaruh yang luar biasa, sehingga beliau juga dikenal sebagai waliullah di kalangan masyarakat Aceh pada waktu itu. As-Singkili adalah pelopor tarekat Syatariah pertama di Nusantara, yang juga berhasil menorehkan sederetan prestasi termasuk penulis kitab tafsir pertama yang lengkap 30 juz di Nusantara, yang dinamai dengan tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Berdasarkan sederetan prestasi yang telah diukir, sehingga nama beliau tercatat dengan tinta emas dalam lintas sejarah ulama Nusantara, terutama di wilayah Aceh. Dan salah satu universitas di Aceh menggunakan nama beliau sebagai salah satu bentuk apresiasi masyarakat Aceh terhadap jasa-jasa As-Singkili, yaitu Universitas Syiah Kuala, yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959 atau Prakarsa Gubernur Aceh pada waktu itu Profesor Kiai Haji Ali Hasmi. Adapun karya-karya beliau diantaranya yaitu Tafsir Tarjuman Al-Mustafid atau tafsir pertama Nusantara yang lengkap 30 juz. Kemudian ada Mir'at Tulab, Bayan Al-Arkan, Bidayah Al-Balighah, dan beberapa karya tulisan lainnya. Kemudian sejarah penerjemahan Al-Quran. Tokoh yang bergelut dalam penerjemahan sekaligus penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Melayu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Namanya dinobatkan sebagai penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Melayu di bumi Nusantara. Syekh Abdul Rauf menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu yang tertuang dalam kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Pada masa itu, masyarakat Aceh sangat membutuhkan pencerahan berupa referensi agama yang dapat menjadi solusi kondisi masyarakat yang kurang memahami tafsir atau awam. Karena adanya tafsiran bernuansa sufi yang disebarkan oleh ulama, yang juga memiliki peranan penting dalam Kesultanan Aceh dan sangat masyhur, yaitu Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Samatrani, dengan menyebarkan aliran Wahdah Al-Wujud. Menurut Azyumardi Azra, kedua ulama tersebut adalah penulis yang produktif
Karena telah menghasilkan karya-karya yang bernuansa mistis, maka kedua ulama tersebut disebut sebagai tokoh sufi dan sebagai perintis tentang kesusastraan Melayu. Abdul Rauf Asingkili menamakan karyanya dengan Tarjum Tafid yang bermakna terjemahan yang berfaedah. Karyanya ini termasuk dalam kategori terjemah tafsiriyah, yakni model terjemahan yang merupakan bentuk pengalihan bahasa yang mempertimbangkan teks dan konteks kalimat sehingga secara dzauqul lughah atau rasa berbahasa tidak melenceng dan merubah maksud dari bahasa asal. Artinya, Abdul Rauf Asingkili memiliki peran penting dalam membahasakan kitab asal untuk menyampaikan substansi yang diinginkan penulis dalam bahasa lugas, tegas, dan amanah. Dikenalnya tafsir Terjuman Al-Mustafid karena ia tampil beda dengan tafsir yang lain. Hal ini dikarenakan tafsir ini dihidangkan dalam bahasa anak negeri saat itu. Saat itu bahasa yang dipakai umumnya adalah Melayu. Karena itu tafsir ini menjadi konsumsi masyarakat di Asia yang mayoritas berbahasa Melayu. Kemudian contoh penerjemahan Al-Quran. Dalam tafsir Terjuman Al-Mustafid bahwa Abdul Rauf cukup banyak menggunakan sumber-sumber Israiliyat di dalamnya. Di antaranya ketika ia menafsirkan kisah Jalut dan Marut dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan Nabi mereka mengucapkan kepada mereka bahwasannya indikasi ia akan menjadi raja. Ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Abdul Rauf sebagai berikut. Dan telah berkata bagi mereka itu, nabi mereka, itu tatkala dituntut mereka daripadanya tanda atas kerajaan Talut itu, bahwasannya tanda kerajaannya bahwa didatangkan akan kamu suatu peti di dalamnya ketetapan bagi segala hati kamu daripada Tuhan kamu, dan yang mati daripada peninggalan Musa dan Harun, padahal menanggung akan dia segala malaikat. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neng Zenit. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu sejarah oleh H.B. Yasin. Yang pembahasan pertama masuk ke biografinya. Hans Bagwe Yasin, atau yang lebih dikenal dengan H.B. Yasin, adalah seorang sastrawan Indonesia, lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara pada tanggal 31 Juli 1917. Ayah Yasin bernama Bagwe Mantu Yasin adalah seorang pegawai, sedang ibunya bernama Habibah Jau. Yasin kecil tumbuh di tengah keluarga yang taat beragama sebagai anak kedua dari 6 bersaudara. Yasin gemar membaca buku sejak duduk di bangku Government High S Gorontalo tahun 1932.
Kegemarannya membaca tersebut tidak lepas dari peran sang ayah yang juga gemar membaca dan mengoleksi buku-buku bacaan di perpustakaan pribadinya. Tahun 1938, Yasin lulus dari sekolah HBSD yang ditempuhnya selama 5 tahun di Medan. Pada Januari 1939, Yasin kembali ke Gorontalo dan bekerja sebagai volunteer di kantor asisten residen Gorontalo. Di akhir 1940, Yasin memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia mengambil Fakultas Sastra di Universitas Indonesia sebagai kampus tempatnya belajar. Yasin pun mendapat gelar sarjana pada 15 Agustus 1957. Di sela-sela kuliahnya, yakni kisaran tahun 1940 sampai 1947, Yasin juga bekerja di Balai Pustaka. Beberapa posisi setelah Yasin jelajahi di bawah bimbingan Armin Pen. Ia mulai dari duduk di sidang pengarang redaksi buku pada tahun 1940 sampai 1942, menjadi redaktur Panji Pustaka pada tahun 1942 sampai 1945, berlanjut menjadi wakil pimpinan redaksi Pancaraya pada tahun 1945 sampai 21 Juli 1947. Dalam karir, Yasin tidak pernah lepas dari dunia literasi. Di usia ke-76, Yasin sempat mengalami stroke sehingga membuatnya tidak mampu lagi berjalan jauh, dan pada 11 Maret 2000, HB Yasin berpulang pada usia 83 tahun di Jakarta. Pengalaman spiritual HB Yasin dengan Al-Quran. HB Yasin bukan seorang ahli agama, ia adalah seorang kritikus sastra, seorang paus sastra Indonesia yang dikenal luas oleh berbagai kalangan dari masa ke masa. Dalam perhelatan seni dan kesusastraan, nama Yasin tidak dapat dianggap remeh, bahkan nilai sebuah karya bisa tergantung atas penilaiannya. Tapi lain hal dalam bidang agama, Yasin hampir tidak pernah disebut sebagai ulama atau sekedar mendalami ilmu agama Islam. Maka ketika HB Yasin berniat menerjemahkan Al-Quran, umat Islam di Indonesia geger dibuatnya. Namun sebagaimana lazimnya, bahwa seseorang bila ingin menerjemahkan Al-Quran harus dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang sempat diungkapkan Umar Bakri, yakni penerjemah harus mampu memahami bahasa Arab, mulai dari nahwu, sorof, balaghah, ilmu ma'ani, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut adalah syarat mutlak untuk dapat menerjemahkan Al-Quran. Ditambah lagi, seseorang itu harus memiliki pengetahuan yang luas seputar Islam. Awal mula Yasin tergerak hatinya untuk membaca Al-Quran setiap hari bermula dari berpulangnya istri Yasin pada 12 Maret 1962. Pada hari ke-8 berpulangnya sang istri, Yasin dihinggapi rasa sepi karena sudah habis waktu pengajian di hari ke-7. Ketika mulai mengaji sendiri, itulah Yasin merasa ada rasa haru mendalam membawanya tenggelam bersama ayat-ayat yang ia lantunkan. Tidak puas dengan itu, beberapa waktu kemudian Yasin mulai membaca terjemahan Al-Quran untuk memahami kitab suci tersebut. Selama kurang lebih 10 tahun, Yasin mencoba dan terus belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Dari sini, keinginan untuk menerjemahkan Al-Quran muncul semakin kuat. Lanjut sejarah penerjemahan Al-Quran. Di kisaran tahun 1972 sampai 1974, Yasin berhasil menerjemahkan Al-Quran Al-Karim bacaan mulia. Ayat-ayat Al-Quran dalam terjemahan tersebut ditulis tangan oleh Erganda Mangundi Harja. HB Yasin juga membuat terjemahan khusus untuk merangkum juz 30 yang kemudian ia beri nama Al-Quran Al-Karim Bacaan Mulia Berita Besar. Kali ini Desi Rojudin AR yang dipercayai menuliskan teks Arab juga dengan tulisan tangan, sehingga nampaklah unsur artistiknya sebagaimana bacaan mulia. Dalam Berita Besar, susunan ayat dibuat simetris, dengan alasan agar lebih indah dan tidak membuat orang yang membacanya tegang dan kelelahan. Tahun 1992, Yasin benar-benar mengguncang dunia Islam dengan menerbitkan sebuah mushaf yang ia beri judul Al-Quran Berwajah Puisi, di mana susunan dalam mushaf tersebut benar-benar dibuat mirip dengan tata letak penyusunan sebuah puisi. Ide penyusunan tersebut menguat setelah Yasin memeriksa karya sebelumnya untuk direvisi. Baginya, Al-Quran mengandung keindahan bahasa yang tidak dapat ditandingi, dan itu terbawa pada saat ia menerjemahkan Al-Quran tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Sangat disayangkan jika keindahan tersebut tidak dibarengi dengan penulisan tata letak perwajahannya.
Kontroversi pun hadir seiring pembuatan sekaligus penyelesaian Al-Quran berwajah puisi, di mana Majelis Ulama Indonesia yang dimintai persetujuannya oleh Yasin menolak memberikan persetujuan atas format mushaf terbarunya itu. Begitupun Departemen Agama dan beberapa ulama lain. Haji Umar Bakri dalam suratnya sempat meminta agar HB Yasin menghentikan penyebaran karya terjemahannya. Hal tersebut karena dianggap menimbulkan keresahan bagi umat Islam. Meskipun banyak pihak yang menolak didistribusikannya Al-Quran berwajah puisi ke masyarakat, namun beberapa pihak masih memberikan dukungannya secara nyata kepada Yasin. Salah satu ulama sekaligus sastrawan yang memberikan dukungan pada HB Yasin adalah Hamka. Selain itu, Mahar Effendi juga mengungkapkan bahwa terjemahan yang dibuat oleh HB Yasin merupakan sebentuk ijtihad yang memiliki nilai tersendiri. Lanjut penulisan Al-Quran Al-Karim bacaan mulia. Keinginan Yasin untuk dapat menerjemahkan Al-Quran bermula pada 1969 ketika yang membaca terjemahan Al-Quran Abdullah Yusuf Ali, yaitu The Holy Quran, pada 7 Oktober 1972 ketika berada di Belanda. Niat Yasin untuk menerjemahkan Al-Quran tidak dapat dibendung. Kurun waktu setahun, Yasin telah dapat menerjemahkan setengah kandungan Al-Quran. Setelah pulang ke Indonesia, Yasin masih meneruskan proses penerjemahannya, hingga akhirnya pada tanggal 18 Desember 1974, Yasin berhasil menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan. Bagi Yasin, bahasa yang digunakan dalam Al-Quran sangatlah kritis, sehingga tidak mengherankan bahwa banyak pihak yang telah melakukan usaha memuitisasi Al-Quran sebelum dia, seperti Fa'i Ali, Diponegoro, Syu'bah Asah, Ali Audah, Taufik Ismail, Ajib Rosidi, dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang menurut HB Yasin menjadi penyebab kurang meresapnya pemahaman seseorang terhadap Al-Quran ditinjau dari terjemahannya. 3 hal tersebut yaitu yang pertama, kekakuan terjemahan. Hal ini bisa saja timbul karena terlalu mengikuti konstruksi kalimat Arab, sehingga melupakan konstruksi bahasa Indonesia yang juga penuh rasa. Misalnya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Nah, lafaz hada diartikan dengan yang satu. Nah, kalau hada pertama dimaknai dengan yang satu, dan yang wahada milhun ujad dimaknai lagi dengan makna yang lain asin dan pahit. Jadi tidak dimaknai dengan yang satu lagi. Nah, yang kedua ini menyimpang berdasarkan logika. Di sini Yasin mengambil satu contoh, yakni Quran surat An-Naml ayat 40. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Lafaz yang digaris bawah secara umum, yakni garis indahu, secara umum diartikan dengan di hadapannya atau di depannya. Sementara terjemahan depan. Meskipun maksud dari ketiganya sama, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sedangkan HB Yasin sendiri menerjemahkan ayat tersebut yaitu bahwa tiada pemikul beban akan memikul beban orang lain. Lanjut pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mawadah. Mawadah ada enggak? Ya, kita langsung lanjut aja ya. Pembahasan yang ketiga yaitu TM Hasbi As-Siddiqi. Lanjut ke biografi.
Nama lengkap Hasbi As-Siddiqi adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ia lahir di Loksemawe pada tanggal 10 Maret 1940 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teku Kadisri Maharaja Mangkabumi Husain bin Mas'ud. Ia adalah seorang ulama yang terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren, Menasah. Ibunya bernama Teku Amroh binti Teku Sri Maharaja Mengkubuni Abdul Aziz. Ia adalah putri seorang kadi Kesultanan Aceh ketika itu. Kata As-Siddiqi dinisbahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq karena menurut silsilah Hasbi As-Siddiqi mempunyai kaitan nasab dengan sahabat Nabi SAW yang paling utama itu melalui ayahnya. Menurut riwayat, ia sebagai generasi ke-30 dari khalifah tersebut, sehingga ia melekatkan gelar As-Siddiqi di belakang namanya. Pendidikan awalnya dimulai di pesantren milik ayahnya, kemudian ia belajar di beberapa pesantren lain di Aceh sampai ia bertemu dengan seorang ulama, Muhammad bin Salim Al-Kalali, seorang ulama yang berkebangsaan Arab. Dari ulama inilah ia banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning seperti Nahwu, Shorof, Mantik, Tafsir, Hadis, Fikih, dan Ilmu Kalam. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati, ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran tahasus dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Sukarti inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern. Kemudian dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, ia mulai terjun ke dunia pendidikan sebagai pendidik. Pada tahun 1928, ia telah memimpin sekolah Al-Irsyad di Loksemawe. Di samping itu, ia giat melakukan dakwah di Aceh dalam rangka mengembangkan paham pembaruan tajdid serta memberantas syirik, bid'ah, khurafat. Karirnya sebagai pendidik seterusnya ia buktikan sebagai Direktur Darul Mu'alim Muhammadiyah di Kutaraja. Nah, sekarang ini di Banda Aceh pada tahun 1940 sampai 1942. Di samping itu, ia juga membuka Akademi Bahasa Arab. Lanjut sejarah penerjemahan Al-Quran. Karya tafsir yang ditulis oleh TM Hasbi As-Siddiqi adalah tafsir Al-Quran Bayan, suatu penjelasan bagi terjemahan makna Al-Quran, yang penulisannya tahun 1966. Juga pada tahun ini pertama kali dicetak oleh penerbit Al-Ma'arif Bandung. Tafsir Al-Bayan terdiri atas 2 jilid dan setiap jilidnya berisi 15 juz. Latar belakang penulisan tafsir Al-Bayan terinspirasi dari karya tafsir penulisnya yang pertama, yakni tafsir An-Nur, yang mendahului tafsir Al-Bayan tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kutipan pertanyaan pernyataan TM Hasbi As-Siddiqi mengenai latar belakang penulisan tafsir Al-Bayan. Dengan inayah Allah dan taufiknya, setelah saya selesai dari menyusun tafsir An-Nur yang menerjemahkan ayat dan menafsirkannya, tertariklah pula hati saya kepada menyusun Al-Bayan ini. Dalam menerjemahkan ayat dalam tafsir An-Nur, saya menempuh jalan cepat, jalan yang lazim ditempuh oleh penerjemah lain. Karenanya, terjemah ayat-ayat dalam tafsir An-Nur tidak menerjemahkan surah lafaz, apalagi lafaz-lafaz yang harus diungkapkan. Maka setelah saya memperhatikan perkembangan terjemahan Al-Quran akhir-akhir ini, serta meneliti secara tekun terjemahan-terjemahan itu, nyatalah bahwa banyak terjemahan kalimat yang perlu ditinjau dan disempurnakan. Oleh karenanya, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta menyusun sebuah terjemah yang lain dari yang sudah-sudah yang melengkapi segala lafaz, bahkan melengkapi terjemah dari lafaz-lafaz yang diungkapkan menurut pendapat ahli tafsir kenamaan. Tafsir Al-Bayan merupakan suatu terjemahan dari makna-makna Al-Quran yang lebih lengkap dan dari terjemahan-terjemahan yang telah berkembang dalam masyarakat dewasa ini. TM Hasbi As-Siddiqi memberi judul karyanya ini dengan nama Tafsir Al-Bayan karena ia berdasar pada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 138. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Nah, dikatakan bahwa TM Hasbi Asidiki memberi judul karyanya ini dengan nama Tafsir Al-Bayan karena Quran Surat Al-Imran ayat 138 yang dikutip di atas terpaparkan pada halaman sampul karya tafsir ini. Bahkan di situ terlihat dengan jelas kata Al-Bayan ditulis besar dan tebal sebagaimana tersebut. Lanjut, Maula bisa dilanjut nggak? Ya. Baik, selanjutnya ada ulama Al-Hasan. Yang pertama ada biografi. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Hasan Bandung saat tinggal di kota Bandung. Setelah pindah menetap di Bangil, biasa dipanggil dengan Ahmad Hasan Bangil. Beliau lahir di Singapura pada tahun 1887. Beliau adalah ulama yang dikenal sangat berpendirian teguh dan ahli dalam berbagai ilmu keagamaan. Tokoh Islam terkemuka dari kalangan Persatuan Islam atau Persis ini juga terkenal sebagai politikus ulung. Ayahnya bernama Ahmad Sinnayapu Marikar yang digelari Pandit, berasal dari India, dan ibunya bernama Hajah Muznah, kelahiran kota Surabaya. Pelajarannya di sekolah dasar yang ditempuhnya di Singapura itu. Hanya sampai kelas 4 sekolah rakyat dan tingkat 4 pada English Elementary School. Setelah meninggalkan sekolah selama 11 tahun, yakni pada tahun 1910 sampai 1921, ia bekerja sebagai pegawai toko, agen menjaga toko milik iparnya Sulaiman. Sambil berdagang, Hasan memperdalam ilmu agamanya pada Haji Ahmad di Kampung Tiung dan Haji Muhammad Thoib di Kampung Rokoh untuk belajar ilmu nahwu dan sorof. Kemudian Hasan beralih belajar bahasa Arab kepada Said Abdullah Munawi Mausili sekitar kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Hasan belajar kepada Syekh Haji Hasan Al-Malabari dan Syekh Ibrahim Al-Hindi. Semuanya ditempuh hingga kira-kira tahun 1910 Masehi ketika ia berumur 23 tahun. Walaupun pada masa ini Hasan belum memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir, fikih, faraid, mantik, dan ilmu-ilmu lainnya, namun dengan ilmu alat yang dia miliki, itulah yang kemudian mengantarkannya memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap agama secara otodidak. Setelah ilmunya dirasa cukup pada tahun 1910, Hasan mengajar di madrasah dari tingkat